Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Wah, sepertinya Hairun Nisa tidak menjawab ya. Bagaimana kabar hari ini, Nisa? Waalaikumsalam baik Bu. Oh, alhamdulillah semuanya baik ya. Oke, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran kedua, yaitu pada tema 5, subtema 1 mengenai perjuangan para pahlawan. Nah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kita biasanya apa? Berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan Fitri, boleh untuk memimpin doa teman-temannya. Baik Ibu. Mari teman-teman semua sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin di sini Ibu akan mimpin doanya kembali. Silakan tangannya di atas anak-anak. Mari kita berdoa ya bersama-sama. Ayo ikuti Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Di sini Ibu akan share screen terlebih dahulu terkait pembelajaran kita hari ini tuh mau belajar mengenai apa sih yang merupakan materi lanjutan dari pembelajaran pertama kemarin. Nah, ini dia materinya, yaitu terkait pembelajaran 2, tema 5, yaitu tentang kepahlawanan, kemudian subtema 1, perjuangan para pahlawan. Oke, nah tadi kita sudah berdoa, sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air dan juga sebagai peningkatan rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa Indonesia. Sudah hafal semua kan ya lagu Indonesia Raya? Sudah Bu. Baik, oke, Ibu mulai ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu nih anak-anak sekalian. Untuk mengecek kehadiran kalian. Coba, pertama ada Fitriana, hadir atau tidak? Hadir Bu.
Kemudian Hairunisa hadir. Hairunisa hadir atau tidak? Baik, berarti semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dari pembelajaran yang pertama, yaitu pembelajaran kedua mengenai perjuangan para pahlawan. Yaitu di sini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kalian nanti akan diberikan sebuah video pemaparan materi dan kalian nantinya akan mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila keempat dari Pancasila dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian mampu nantinya menganalisis sikap-sikap seperti apa sih yang mencerminkan nilai-nilai keempat Pancasila dengan tepat. Kemudian yang ketiga, nanti kalian akan ada tugas untuk mengamati gambar yang itu merupakan pencerminan dari sikap-sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila yang berbau atau yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah kalian mengamati gambar, nah nanti kalian akan diminta untuk dapat menuliskan 3 contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai keempat Pancasila dengan tepat. Nah, kemudian setelah itu kita akan beralih ke pembelajaran SBDP, yaitu seni dan budaya, di mana kalian nanti akan Ibu ajarkan bagaimana menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tempo atau tinggi rendah nada yang benar, dan juga menyanyikannya dengan menggunakan notasi lagu berupa not. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah sudah dapat dipahami tujuan pembelajaran hari ini? Paham, Ibu. Baik, kita langsung masuk ya untuk materi yang pertama. Nah, ini dia materi pembelajaran kita. Yang pertama itu ada simbol sila keempat Pancasila, kemudian yang kedua ada makna sila keempat Pancasila, kemudian yang ketiga ada notasi lagu Maju Tak Gentar, kemudian yang keempat nanti kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar secara bersama-sama. Oke, baik. Oke, baik. Tadi kan udah Ibu kasih tahu atau Ibu jabarkan materi mengenai pembelajaran hari ini. Nah, tapi sepertinya dari kalian masih kurang bersemangat nih untuk mengikuti pembelajaran, kayak masih lemes-lemes gitu anak-anak Ibu. Dan masih ada yang off cam lagi. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk lipat terlebih dahulu supaya kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan rapi dan juga dengan siap. Oke, ada yang tahu bagaimana tepuk lipat? Belum, Ibu. Belum ya? Baik. Nah, kalau ketika Ibu bilang tepuk lipat, tangannya seperti ini ya. Oke, jadi gitu ya. 1, 2, siap. Gitu. Oke, bisa semua? Bisa, Bu. Oke, Ibu komandokan ya. Baik, tepuk lipat. Oke, sip. Nah, artinya kalau sudah tepuk lipat, kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang oke, mari mengingat pada pembelajaran pertama atau pembelajaran ke-1 kemarin, kalian sudah mengetahui terkait sejarah dari Raja Purnawarman. Beliau ini didasarkan pada teks bahwa beliau ini adalah salah satu raja di Kerajaan Tarumanegara yang memiliki sifat bijaksana. Nah, sekarang Ibu akan mengulas kembali ingatan kalian terkait siapa sih Raja Purnawarman itu dan juga bagaimana sih sikap yang dilakukannya, kenapa dia bisa disebut sebagai raja yang bijaksana. Nah, ini ada video, silakan ditonton dulu dan dipahami, serta dicatat apa saja yang penting, karena setelah ini akan ada pertanyaan untuk kalian. Baik.
Terdengar tidak anak-anak suaranya? Belum, Bu. Ya, terdengar. Nah, bagaimana videonya? Apakah dapat dipahami? Atau ada yang masih bingung? Paham, Bu. Paham ya? Jadi, tadi berdasarkan video, Ibu ada pertanyaan nih, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk rakyatnya? Tadi ada 3 loh, apa saja? Ayo, yang pertama. Basmi perampok, Bu. Ya, benar. Kemudian yang kedua apa? Membangun. Rakyatnya aman. Bagaimana? Rakyatnya aman, Bu. Ya, rakyatnya aman. Boleh. Terus apa lagi yang ketiga? Membangun. Membangun apa? Jalan air. Ya, saluran air untuk persawahan. Jadi ketika musim kemarau, rakyatnya itu tidak kekeringan dan masih bisa melaksanakan atau melakukan panen. Kemudian yang kedua, apakah sikap Raja Purnawarman itu sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Bagaimana menurut kalian? Sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah ya, karena sudah, iya betul. Kenapa? Kok sudah? Karena apa? Karena beliau membela rakyatnya, Bu. Ya, boleh. Beliau membela atau dengan kata lain, mensejahterakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Biasanya raja-raja itu suka sekali ya memungut pajak rakyat, kemudian juga menyusahkan rakyat. Nah, tapi Raja Purnawarman ini dia adalah sosok yang bijak dan juga baik hati. Yang itu dia mementingkan kepentingan dan keselamatan serta keamanan, kenyamanan dari rakyatnya. Padahal bisa saja loh dia itu bekerja sama dengan si perampok itu untuk memeras rakyat, tapi ia tidak lakukan karena ia mementingkan kepentingan rakyatnya daripada mementingkan dirinya sendiri, daripada untuk memperkaya dirinya sendiri. Baik, sudah paham ya? Sudah paham? Sudah.
Oke, sekarang, nah, jadi bagaimana sikap dari Raja Purnawarman ini menurut kalian? Dia mencerminkan nilai-nilai sila keberapa? Sila-sila? Sila Keempat, keempat, Ibu. Pancasila. Nah, itu ada di buku paket kalian ya, ada di halaman 10. Nah, itu bisa dibuka. Nah, itu ada tuh. Tahukah kamu sila keempat itu bunyinya apa? Bisa dibaca? Kerakyatan yang Dipimpin. oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, makna sila keempat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Baik, sekarang coba Ibu sudah menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik buat kalian yang berbentuk digital. Ibu akan coba share screen. Nih, Ibu stop dulu. Ya. Terlihat atau belum? Apa belum terlihat? Sudah? Nah, ini ada LKPD. Nah, ini ada kegiatan berdiskusi. Jadi, Fitri dan Nisa silakan untuk berdiskusi menjawab 5 pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Terbaca tidak pertanyaannya? Terbaca? Mungkin bisa diperbesar lagi, Bu. Oh, boleh-boleh. Nah, nih, terlihat? Ya, sudah, Bu. Ya, itu yang, kok turun lagi? Ya, pertanyaan yang pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Kemudian yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Coba kerjakan 2 soal ini terlebih dahulu, silakan berdiskusi. Boleh diskusinya langsung di Zoom ini atau boleh via chat juga boleh. Dipersilakan. Nah, baik. Bagaimana? Sudah berdiskusi? Sudah dapatkan hasil diskusinya? Sudah, Bu. Sebentar. Ibu Guru, mohon maaf ya, Fitri. Seperti terkendala sinyal jadi off cam. Nanti kalau misalkan itu bisa Ya, langsung ya. lagi, Bu. Boleh-boleh. Tidak apa-apa. Nah, baik. Tadi ada 5 soal yang Ibu berikan di LKPD. Untuk jawaban yang pertama apa? Apa nih hasil diskusi kalian berdua? Perjuangan apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Raja Yang Purnama. pertama itu beliau membasmi perampok, Bu. Oke. Dan mengutamakan kepentingan tujuan bersama. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut sama Nisa, Bu. Iya, boleh. Silakan, Nisa. Raja Purnama. Badannya juga ini membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyat. Iya, betul sekali. Kemudian, hal-hal perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman ini mencerminkan sikap kepahlawanan seperti apa sih? Bijaksana,
Ya, baik hati juga. baik hati, Kemudian, rela berkorban, dan beliau sangat pemberani, Bu. oke, benar sekali ya. Ya sangat berani ya, berani membasmi perompak demi keselamatan rakyat. Nah, sekarang ada pertanyaan nih nomor 3. Apa yang dirasakan rakyat dari Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Atas perjuangannya tadi nih, apa yang dirasakan kalian? Putri mau menjawab, Bu. Nyaman Ayo, dan bagaimana? Jangan berebut. rakyatnya merasa aman, nyaman, dan tentram karena Ya. raja berbasmi Iya, perompak. benar. Rakyatnya merasa aman, nyaman, sejahtera. Karena perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman itu dilakukan demi kepentingan rakyat. Sekarang nomor 4. Nah, sekarang gimana jikalau Raja Purnawarman itu tidak memiliki sikap kepahlawanan, maka apa yang akan dirasakan oleh rakyatnya? Tentu saja Yang akan pasti merasa sengsara, Bu. bagaimana? Yang pasti tentu sengsara, Bu. Ya, yang pasti tentu sengsara, kesulitan, dan eh, bisa juga kelaparan karena ketika kemarau tidak ada perairan air, ya kan? Jadinya tidak bisa panen, tidak dapat menghasilkan makanan, sandang pangan, papan, seperti itu. Nah, sekarang nomor 5. Dari semua pertanyaan tadi 4 tadi, coba tuliskan dengan memperhatikan peristiwa yang ada secara urut dan ejaan yang benar. Nah, coba disusun kalimatnya dari yang jawaban pertama sampai jawaban keempat. Raja Purnawarman itu beliau kan membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Lalu yang pasti beliau itu karena sudah membangun saluran air itu pasti bisa dikatakan baik hati ya, Bu. Lalu membuat rakyatnya menjadi lebih nyaman, aman, terus membuat rakyatnya itu tidak kesulitan lagi seperti itu, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, Ibu beri kesimpulan lebih jelas ya. Nah, untuk kalimatnya seperti ini. Raja Purnawarman adalah sosok raja yang memiliki sikap kepahlawanan dari Kerajaan Tarumanegara. Beliau merupakan raja yang memiliki atau sikap bijaksana, pemberani, kemudian baik hati, karena beliau ini melakukan berbagai macam perjuangan bagi kepentingan rakyat. Yang pertama tadi ada membangun saluran air, kemudian membasmi perampok, dan juga mementingkan hak dan kepentingan dari rakyatnya yang akan berdampak pada kesejahteraan dan keamanan rakyat Kerajaan Tarumanegara. Oke, sudah paham ya berarti terkait materi Kerajaan Tarumanegara dan sikap dari Raja Purnawarman yang merupakan pencerminan nilai-nilai dari sila keempat Pancasila. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas terkait gambar. Tadi kan contohnya sudah dari Raja Purnawarman nih. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ini penegasannya. Jadi makna sila keempat Pancasila itu kenapa dia keterkaitan dengan sikap dari Raja Purnawarman? Ya karena tadi itu maknanya. Sila keempat Pancasila ini ada maknanya mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Dan itu dicerminkan oleh sikap dari Raja Purnawarman. Lanjut. Sekarang coba kalian amati gambar berikut. Coba gambar 1 ini gambar apa ya? Murid SD.
Bekerja kelompok, Ibu. Iya, sedang kerja kelompok atau berdiskusi. Nah, ini termasuk tidak dalam pencerminan nilai-nilai keempat sila Pancasila? Termasuk, Bu. Termasuk karena dalam berdiskusi kita saling menghargai pendapat demi kepentingan dan tujuan bersama, yaitu mencapai hasil dan hasil yang mufakat. Jadi semua orang itu secara adil, secara sama-sama mencari jawaban, kemudian mendiskusikan pendapat, seperti itu. Kemudian gambar kedua ini gambar apa ya? Gotong royong. Ya, gotong royong atau kerja bakti. Ini termasuk tidak pencerminan nilai keempat Pancasila? Termasuk karena dalam bergotong royong kita juga berupaya secara bersama-sama demi kepentingan bersama. Jadi kalau gotong royong itu semuanya harus bekerja, tidak boleh ada yang duduk saja, tidak boleh ada yang malah beli jajan. Nah, ini sering nih kalau di sekolah ketika ada kegiatan kerja bakti, ada yang malah ke kantin bukan membantu membersihkan kelas. Nah, itu tidak boleh ya. Itu bukan termasuk pencerminan nilai-nilai keempat Pancasila. Oke, sekarang gambar yang ketiga, gambar apa ya ini? Ada yang tahu gambar apa itu? Bagaimana Fitri, sore tidak terdengar? Itu sedang berdiskusi juga sepertinya, Bu. Sebenarnya bukan bersih-bersih, tapi itu sedang mengadakan pemilihan atau voting. Itu terlihat di mejanya ada kertas. Mungkin itu kertas hasil diskusi voting kelasnya dalam pemilihan ketua kelas ataupun struktur kelas seperti ketua kelas, wakil ketua kelas, kemudian sekretaris, bendahara. Nah, itu kan sering dilakukan di sekolah ya, di kelas kalian pun sama. Nah, ini merupakan cerminan juga dari nilai-nilai keempat Pancasila, karena dalam voting setiap orang memiliki hak untuk memberikan suaranya secara adil demi mencapai keputusan secara bersama atau mufakat dan juga untuk kepentingan kelas. Jadi orang-orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang memang benar-benar telah dipercaya dan diamanahkan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk mempertajam lagi terkait pemahaman kalian antara tadi kan sudah mengenai nih makna sila keempat Pancasila itu seperti apa, contohnya itu seperti apa. Maka di sini Ibu akan mempertegas lagi kenapa sih kok simbol dari sila keempat Pancasila ini kepala banteng. Apa sambungannya ya, apa hubungannya ya dengan maknanya? Karena tadi kita sudah belajar maknanya, sekarang kita akan lebih mendalami terkait hubungan antara simbol dan juga maknanya. Silakan disimak, Ibu akan berikan tayangan berupa video. Terdengar tidak? Terdengar ya anak-anak suaranya? Terdengar, Ibu. Boleh.
Nah, masih banyak lagi ya contoh-contoh dalam kehidupan kita. Nah, selain tadi yang telah Ibu jelaskan, coba kalian tuliskan 3 contoh penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini akan Ibu share ada di LKPD kalian. Terlihat ya? Terlihat, Bu. Nah, ini bagaimana hubungan tadi sudah tahu ya bagaimana makna dari simbol tersebut dan bagaimana hubungan makna sila keempat dengan simbolnya. Nah, coba kalian tuliskan kembali makna dari simbol tersebut dan hubungannya, kemudian tuliskan contoh. Nih, contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Oke, boleh silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Dan ini individu ya, tidak berkelompok atau berdiskusi. Silakan. Baik, Ibu. Bagaimana? Sudah atau belum? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Coba salah satu dari kalian menyebutkan nih 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan sila keempat Pancasila. Apa saja? Yang pertama, boleh Yang dari pertama, ya, silakan. oh ya, yang pertama itu tidak mementingkan urusan pribadi dan mementingkan orang lain seperti itu. Terus yang kedua mungkin kita harus bermusyawarah dan tidak memenangkan diri sendiri seperti itu, Bu. Kemudian yang ketiga, yang satunya belum ketemu, Ibu. oke, boleh. Satunya dilengkapi oleh Nisa. Silakan Nisa. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Ya, boleh. Jadi untuk sikap dalam kehidupan sehari-hari selain yang telah yang telah Ibu jelaskan tadi, yaitu dari sikap raja dan juga contoh kegiatan, yaitu tadi benar semua ya, bahwasanya pencerminan nilai sila keempat Pancasila ini selalu berkaitan dengan rasa toleransi, kemudian saling menghormati, kemudian juga saling menghargai, kemudian rasa kebersamaan. Contohnya bisa ditemukan nih kalian misalkan di sekolah ada pentas seni tari misalkan. Nah, seni tari ini berkelompok, kalian bersama-sama menarikan tarian Sigap Penguta. Nah, dalam latihan tersebut kan kalian tujuannya satu, untuk dapat menampilkan tarian secara baik, secara benar. Nah, itu kan dibutuhkan kerjasama, ya kan? Kerjasama yang baik antar anggotanya, antar penarinya. Ya, jangan saling ingin menjadi dominan, seperti itu. Nah, berarti sudah paham ya terkait sikap yang harus kalian tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Tidak boleh egois ya, harus saling toleransi, tidak boleh memusuhi teman-temannya yang beda warna kulit, kemudian dia miskin, dia kaya, saya tidak mau berteman dengan dia, seperti itu tidak boleh. Harus saling membantu satu sama lain. Karena itu kan demi kepentingan bersama, demi kesejahteraan bersama, supaya tidak ada keributan, tidak ada permusuhan. Oke, sudah paham berarti anak-anak sekalian. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan, kita hari ini akan menyanyi dan belajar bernyanyi supaya kalian ini semakin semangat karena sudah akan berada di
ujung pembelajaran ya supaya semakin semangat dan masih berkaitan dengan tema kita tentang kepahlawanan supaya semangat kalian tentang rasa cinta, kemudian semangat itu tidak hanya dalam pengorbanan tapi juga semangat dalam belajar termasuk ke dalam sikap kepahlawanan terhadap diri sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke Nah, mari dengarkan dan ikuti. Ini Ibu ada video terkait notasi lagu Maju Tak Gentar. Sebelumnya Ibu ingin tanya dulu nih, kalian sudah hafal belum lagu Maju Tak Gentar? Belum, Bu. Belum? Udah dong, Bu. Wah, Fitri sudah, Nisa belum? Udah. Oh, sudah. Baik. Nisa jarang bernyanyi sebenarnya, Bu. Oh iya, boleh. Ini jadi Ibu akan mengajarkan kalian not. Biasanya itu kan kalau nada itu dimulai dari ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalian itu sudah hafal kan terkait tinggi nada. Kemudian sudah pernah dengar kan ya do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, hari ini kita akan belajar notnya supaya nanti kalian bisa memainkan alat musik seperti pianika ataupun alat tiup itu bisa. Nah, ini coba didengarkan dan diikuti ya. Sambil tepuk tangan ya anak-anak. Tepuk tangan. Oke, jadi untuk tadi pada lagu Maju Tak Gentar itu iramanya 4/4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maju tak gentar, membela yang benar gitu. Jadi tadi kan ada yang notnya itu bergaris hitam, itu berarti menandakan itu temponya rendah atau nadanya rendah. Kemudian yang merah tadi itu berarti nadanya tinggi ketika pada bait maju tak gentar, membe-nya itu dia tinggi seperti itu. Oke, sekarang
Karena sepertinya anak-anak Ibu sudah mengerti, mari kita bersama-sama untuk bernyanyi lagu Maju Tak Gentar sesuai dengan tempo 4/4 dan juga nada tinggi rendahnya tadi. Sudah siap? Siap ya? Oke, mari kita mulai. Selamat pagi ya. Semangat. Kita menang, bergerak serentak, menekan ajak berjalan, tak gentar, menyerang, majulah, menang. Membela yang benar, kita hati kita diserang, musik menyerang, serentak, kita menang, yuk bergerak, serentak, menentang, menjauh terjauh, tak gentar, menyerang, majulah, menang. Tepuk tangan. Nah, baik, itulah tadi ya. Kita sudah belajar dan kita juga sudah menyanyikan nih lagunya dengan semangat, dengan tepuk tangan, kemudian dengan nada dan tempo yang tepat. Ibu harapkan nantinya kalian dapat memiliki rasa semangat, kemudian sikap kepahlawanan yang tadi sudah Ibu jelaskan melalui implementasi dari tokoh Raja Purnawarman, kemudian dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan ya, dan memiliki semangat seperti lagu Maju Tak Gentar, harus terus maju tanpa pantang menyerah. Oke, sip. Baik anak-anak sekalian, tadinya kita sudah mempelajari terkait hubungan simbol, kemudian dengan makna sila keempat Pancasila, kemudian pencerminan nilai-nilai keempat Pancasila, mempelajari kisah tokoh Raja Purnawarman, dan juga contoh-contoh bentuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, serta kita juga sudah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sebagai pembangkit rasa semangat kita, agar senantiasa semangat dalam bersikap, dalam belajar, yang merupakan salah satu bentuk sikap kepahlawanan terhadap diri sendiri, yaitu rajin belajar, kemudian mengerjakan tugas. Nah, berkaitan dengan tugas, Ibu akan memberikan 10 soal pilihan ganda sebagai latihan kalian terkait pembelajaran hari ini. Nah, ini akan Ibu share screen soalnya. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Baik, nah ini soal yang pertama, ada lambang dari sila keempat Pancasila adalah, nah ini boleh di screenshot atau nanti akan Ibu kirimkan ke grup jikalau waktunya tidak mencukupi ya.
Nah, ini kalian boleh membacanya terlebih dahulu atau boleh dicatat di buku kalian. Nanti apabila waktunya tidak mencukupi, akan Ibu jadikan tugas pekerjaan rumah. Sudah, kemudian soal yang ketiga dan keempat. Ada yang ditanyakan tidak sampai soal nomor 4? Sudah paham pertanyaan dan jawabannya? Halo, bagaimana anak-anak? Paham, Bu. Oke. Ibu lanjutkan ke soal 5 dan 6 ya. Baik, Bu. 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini soal ke-9 dan 10. Baik, sepertinya karena mengingat waktu ya, ini sudah 10 menit lagi pembelajaran akan berakhir. Maka dari itu, 10 soal tadi dapat dijadikan pekerjaan rumah saja ya anak-anak, dan soal yang tadi akan Ibu kirimkan jika tadi ada yang belum mencatatnya ya. Jadi akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup kelas kita. Nah, baik, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dapat direfleksikan bahwasanya sila keempat Pancasila itu merupakan perwujudan atau memiliki makna sebagai bentuk rasa saling menghargai, kemudian saling menghormati, demi kepentingan bersama, kemudian yang disimbolkan dengan apa tadi? Simbolnya kepala banteng. Karena kepala banteng tadi itu merupakan, kenapa pakai simbol kepala banteng? Karena banteng adalah hewan yang suka berkumpul. Nah, berkumpul di sini diartikan sebagai kegiatan berdiskusi, mencurahkan pendapat, memberikan tanggapan, memberikan saran, masukan, yang tentu saja bertujuan baik ya untuk mencapai hasil yang diinginkan secara maksimal. Jadi, Ibu harapkan kalian setelah mempelajari terkait materi hari ini, kalian dapat menerapkannya nanti dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya kita tidak boleh egois, harus bertanggung jawab, berani, kemudian bertoleransi, berkawan dengan siapa saja tanpa memandang dia itu dari segi fisik, finansial, atau kaya miskinnya, seperti itu. Dan juga tetap semangat dalam pembelajaran, walaupun sekarang sedang daringnya kita, tapi Ibu harapkan semangat belajar kalian tetap tinggi. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi ya di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu.